fikih, nanti insya Allah Jumat depannya tasawuf. Jadi biar berbarengan fikih sama tasawuf. Nah, di sini kita akan membaca kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah. Nah, kita mulai dengan mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Nah, di sini musannif yaitu pengarang kitab adalah Syekh Salim bin Sumair. Syekh Salim bin Sumair itu merupakan seorang faqih, seorang alim yang mana beliau mengarang kitab ini dengan keikhlasan. Nah, beliau makam tepatnya beliau ada di Jakarta makamnya. Ini kitab mubarak. Beliau orang Hadramut mengarang kitab ini, akan tetapi meninggal waktu beliau sedang kunjungan dakwah di Indonesia sehingga dimakamkan di Jakarta. Alhamdulillah kita bisa berziarah kepada beliau, dan ini kitab dipelajari di seluruh pondok pesantren, bahkan di Hadramut, dimanapun pondok pesantren ini kitab dipelajari. Safinatun Najah. Sini musannif memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Musannif memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim ini kenapa setiap kita melihat kitab atau melihat buku-buku agama pasti pengarangnya itu memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semua ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim karena tiga sebab. Para musannif, para pengarang kitab memulai kitabnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim karena tiga sebab. Sebab yang pertama yaitu adalah karena mengikuti tartib yang ada di dalam Al-Quran. Yang mana tartib di dalam Al-Quran itu disusun langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi susunan yang ada di dalam Al-Quran itu yang disusun langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ayatnya itu turunnya kadang nggak sesuai dengan urutan yang ada dalam Al-Quran. Contoh surat ayat yang pertama, contoh misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang mengatakan itu ayat pertama kali yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa kok nggak ditaruh di dalam awal Al-Quran? Nah, itu semua susunannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan ta'abudi. Ta'abudi itu merupakan sesuatu yang harus kita ikuti tanpa harus mencari sebabnya. Nah, itu namanya ta'abudi yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala susunannya. Itu sebab yang pertama. Kenapa memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama karena mengikuti sunnah Al-Quran, dan yang kedua karena mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Kullu amrin dzi balin la yubda'u fi bismillah fa huwa aqta." Wa fi riwayah fa huwa ajda, wa fi riwayah fa huwa aqta. Rasulullah SAW beliau bersabda, setiap perkara yang dzibal, makna dzibal ini adalah dihutamu bi syar'an, yaitu setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat. Semua perkara yang diperhatikan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta, kata Rasulullah, maka itu bagaikan anggota badan yang terputus. Di anggota badan manusia, kalau misalkan dia mempunyai mata, dia mempunyai hidung, mempunyai mulut, mempunyai telinga, akan tetapi tangannya terputus misalnya, satu tangannya terputus atau kakinya terputus, maka kurang sempurna ciptaan tersebut, kurang sempurna. Nah, maka ulama mengartikan bahwasanya hadis ini yang dimaksud dengan aqta di sini, yang dimaksud dengan terputus yaitu adalah qalilul barakah. Setiap perkara kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut akan mendapatkan keberkahan yang sedikit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan sesuatu yang patut kita terapkan di dalam segala kehidupan kita. Jadi setiap sesuatu, di setiap kita ingin memulai sesuatu yang diperhatikan oleh syariat. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang diperhatikan syariat? Sesuatu yang diperhatikan syariat itu adalah semua perkara selain perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
perkara itu menjadi haram, maka tetap disunahkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Contohnya apa? Perkara yang memang zatnya itu haram, sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu contohnya ketika seseorang berjudi atau minum minuman keras. Minum minuman keras itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjudi itu memang sudah hukumnya haram. Maka tatkala seorang ingin memulai berjudi, dia membaca bismillahirrahmanirrahim, dosanya double. Dosanya double. Ustaz, baca bismillah ben berkah misalnya. Biar judinya menang. Bismillah, menang. Insyaallah menang. Itu malah haram. Double, dosanya double. Karena itu memang sesuatu yang memang zatnya sendiri memang asalnya hukumnya haram. Lain dengan sesuatu yang hukumnya tidak haram, tapi karena sebab dia menjadi haram. Contohnya berwudu. Hukumnya berwudu adalah wajib. Apabila kita ingin melaksanakan sesuatu ibadah yang wajib untuk berwudu. Kalau selain itu hukumnya sunnah. Ketika kita ingin melaksanakan sholat atau tawaf, itu wajib untuk berwudu, maka wudu tersebut hukumnya wajib. Tapi kalau misalkan selain hal itu kita melaksanakan wudu, hukumnya sunnah. Pertama tajdid wudu, yaitu memperbarui wudu. Sudah wudu, nanti wudu lagi, sunnah. Tajdid wudu hukumnya sunnah. Ketika seseorang berwudu, hukumnya wajib. Dia ingin melaksanakan sholat, dia berwudu, tapi menggunakan air curian, maka hukumnya haram. Dari segi mencurinya dia haram, dari segi wudunya dia mendapatkan pahala. Nah, kalau dia, maka apakah disunahkan seorang tersebut untuk membacakan bismillah? Tetap sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi dia tetap mendapatkan dosa daripada mencuri air itu. Wudunya sah, bismillahnya sah berpahala, tapi juga mendapatkan dosa. Nah, dosanya ini dosa yang berkaitan dengan manusia, yang mana kalau sudah dosa berkaitan dengan manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia harus meminta ampunan kepada orang yang bersangkutan. Ketika dia sudah mencuri suatu barang daripada orang lain, maka dia harus minta maaf dulu, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal tersebut tetap disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga perkara yang makruh, yaitu perkara yang mana kalau kita kerjakan kita nggak mendapatkan pahala dan nggak mendapatkan dosa, itu makruh. Kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Suatu yang makruh kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kebalikannya sunnah. Kalau sunnah mengerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala juga mendapatkan dosa. Tapi meninggalkan sunnah itu hukumnya makruh. Meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Contoh, seseorang kalau ingin melaksanakan sholat disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laula asyqa 'ala ummati la amartuhu bisiwak inda kulli shalah." Kalau misalkan aku enggak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Jadi kalau misalkan Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya, maka Rasulullah akan mengatakan bahwasanya siwak itu wajib. Saking dianjurkannya oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Nah, ketika seseorang sholat tidak bersiwak, maka hukumnya makruh nggak dosa. Tapi kalau dia bersiwak, hukumnya sunnah. Jadi meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Nah, di dalam perkara yang makruh itu juga dimakruhkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Juga dimakruhkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sama perkara yang haram tadi, makruh menjadi terbagi dua juga. Ada yang zatnya memang makruh, ada yang sebenarnya dia nggak makruh, tapi karena sebuah sebab dia menjadi makruh. Contohnya yang zatnya tersebut memang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya itu mengerjakannya memang sudah makruh. Apa contohnya? Yaitu adalah melihat ke aurat sendiri tanpa ada hajat. Melihat aurat sendiri tanpa ada hajat. Lagi nganggur-nganggur gitu Pak, tiba-tiba buka delok saya bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya makruh. Baca bismillahnya pun juga makruh. Terus itu makruh yang memang sudah hukumnya dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang zahirnya itu sebenarnya dia enggak makruh,
tapi karena suatu sebab dia menjadi makruh. Contohnya memakan bawang, contohnya makan bawang. Makan hukumnya apa? Mubah. Memakan hukumnya mubah. Mau makan nggak dosa, nggak pahala, juga nggak mendapatkan apa-apa. Terserah. Hukumnya makan itu mubah, makan juga mubah. Tapi karena ada suatu sebab dia menjadi makruh. Karena kenapa? Makannya makan bawang. Hukum makan bawang itu makruh. Hukum makan bawang makruh. Kenapa? Karena menyebabkan bau mulut, mengganggu orang sekitarnya. Ya, hukum makan bawang itu makruh. Tapi dengan catatan bawangnya mentah. Kalau misalkan sudah diolah, sudah digoreng itu nggak makruh. Kalau mentah, digadoin gitu, nah, hukumnya makruh, mengganggu orang lain. Kan ada sebagian orang suka gadoin bawang, ada. Hukumnya makruh. Nah, membaca bismillah tatkala makan bawang itu tetap disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sunnah. Walaupun bawangnya makruh, karena perkara asalnya dia nggak makruh, makan hukumnya nggak makruh, mubah. Karena dia ada bawang tersebut, nah, maka hukumnya makruh. Maka hukum membaca bismillah pada saat itu tetap hukumnya sunnah. Jadi kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah bahwa setiap perkara kalau tidak dimulai dengan bismillah maka berkahnya kurang. Setiap kita memulai perkara sesuatu dianjurkan untuk memulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Mau naik mobil baca bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah semuanya akan jadi berkah. Gerakan kita akan menjadi berkah, perjalanan kita akan menjadi berkah, amal ibadah kita semuanya akan menjadi berkah. Semuanya ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jual beli baca bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah akan ditambah keuntungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang mana ada dua orang suami istri. Ini suami istrinya ini mempunyai hubungan yang sangat harmonis. Cuman sang istri itu merupakan seseorang yang suka membaca bismillahirrahmanirrahim. Istrinya ini suka membaca bismillahirrahmanirrahim. Setiap melakukan apapun pasti baca bismillah. Mau makan setiap suapan baca bismillah. Bismillah. Mau ngambil barang baca bismillah. Mau memindahkan barang baca bismillah. Buka pintu baca bismillah. Ngambil barang baca bismillah. Semua perkaranya dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai suaminya ini bingung, ini kenapa kok istri aneh? Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Berdiri dari duduk bismillah, duduk lagi bismillah. Semuanya bismillah. Akhirnya dikerjain sama suaminya. Suaminya ngambil sebuah kantong diisi uang. Kantongnya ini diisi uang. Habis itu dikasih ke istrinya. Wahai istriku, tolong simpan uang ini di lemari. Siap kata istrinya. Sebelum buka lemari baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka lemari. Ditaruh bismillahirrahmanirrahim. Nutup bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah sama istri. Pada malam harinya dibuka itu lemarinya sama suaminya, diambil kantongnya, diambil kantong yang berisi uang tadi, dilempar ke dalam sumur. Ditutup lagi. Keesokan harinya suaminya bilang ke istrinya, "Wahai istriku, coba ambilkan lagi kantong itu yang ada di dalam lemari." Sebelum buka, istrinya baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Subhanallah, kantongnya masih ada. Jadi tatkala dia membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengembalikan kantong itu kepada tempatnya di lemari tersebut. Itu berkat bacaan bismillahirrahmanirrahim, dibuka masih ada. Suaminya heran, subhanallah. Itu berkat daripada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab yang dua. Yang pertama itu adalah karena mengikuti Al-Quran, membaca bismillah. Yang kedua karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, sebab setiap musannif, setiap pengarang kitab memulai dengan kitabnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang ketiga yaitu adalah karena mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala mengirim surat kepada raja-raja yang terdahulu. Jadi Rasulullah kalau mengirim surat ke raja-raja yang pada zaman saat itu, semua suratnya itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua kitab, semua karangan, semua perkara kita dianjurkan untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini
tentang Bismillahirrahmanirrahim. Atas hukumnya membaca Bismillah itu bagaimana? Hukum di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim itu bagaimana? Hukum di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya fleksibel. Jadi mengikuti pekerjaannya itu sendiri. Hukumnya fleksibel. Terkadang dia wajib, terkadang dia sunnah, terkadang dia makruh, terkadang mubah, terkadang haram. Tapi perkara yang mubah ini masih ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan Bismillah tidak mubah, tetap sunnah di dalam setiap perkara apapun. Nah, kapan seseorang diwajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim? Seseorang diwajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim tatkala kita sedang melaksanakan sholat. Di dalam sholat, ketika seseorang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya tidak sah. Karena di dalam sholat itu ada yang namanya ruknul fi'li, ada yang namanya rukun qauli. Rukun fi'li itu yaitu rukun gerakan seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tasyahud. Itu namanya rukun fi'li, pekerjaan. Ada rukun qauli, yaitu bacaan yang wajib untuk dilaksanakan, yang wajib untuk dikerjakan ketika melaksanakan sholat, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika seseorang sholat nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sholatnya nggak sah. Semua madhab daripada madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semuanya mengatakan barang siapa yang sholat nggak baca Bismillah, sholatnya nggak sah. Akan tapi mereka berbeda pendapat di dalam pembahasan masalah mengeraskan suara di dalam baca Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu sunnahnya sir, pelan-pelan. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram, kalau misalkan kita disampaikan, semoga kita disampaikan oleh Allah untuk beribadah umrah. Nah, jadi kita kalau di Masjidil Haram, kita seakan-akan mendengar bahwasanya imam itu nggak boleh baca Bismillah. Setelah takbir Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal mereka baca Bismillah. Karena di negara Saudi itu kebanyakan mereka bermadhab dengan madhab Imam Malik, yang mana madhab Imam Malik itu mengatakan membaca Bismillah di dalam sholat itu dengan sir, bukan jahar, dengan sembunyi-sembunyi, bukan ditampakkan. Jadi mereka kalau baca Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, seakan-akan kita nggak dengar Bismillah, padahal baca cuman pelan. Nah, itu perbedaan pendapatnya hanya di situ. Nah, tapi mereka semuanya bersepakat bahwasanya membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat itu hukumnya wajib. Nah, ini pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukum yang pertama, yaitu adalah wajib. Hukum yang kedua yaitu adalah sunnah. Hukum Bismillahirrahmanirrahim sunnah itu sebagaimana telah kita katakan, di setiap perkara yang dianjurkan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala hukumnya sunnah, dan itu merupakan hukum asal di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum yang ketiga yaitu adalah makruh, tatkala seseorang melakukan sesuatu yang makruh pula. Dan yang keempat hukumnya yaitu adalah haram, mubah ketika seseorang melaksanakan sesuatu yang mubah, seperti memindahkan barang daripada satu tempat ke tempat yang lain, hukumnya mubah. Membaca Bismillah pada saat itu juga dihukumi mubah. Tapi ada yang mengatakan bahwa tetap aja sunnah, tetap disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada hukum mubah aslinya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir yaitu adalah haram. Haram membaca Bismillahirrahmanirrahim tatkala seseorang melakukan perkara yang haram karena zatnya itu sendiri haram, bukan karena sebab. Nah, ini sedikit daripada pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian musannif melanjutkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masih pembukaan, masih mukadimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Itu sama seperti Bismillah. Ada sebuah hadis juga yang mengatakan kullu amrin jibalin la yubda'u bilhamdillah fahuwa aqwa. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan kalimat alhamdulillah, maka perkara tersebut barokahnya sedikit. Ada hadis juga, sama hadisnya. Cuman yang satu Bismillah, yang satu alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita kan sering mengucapkan setiap dapatkan nikmatan kita mengucapkan alhamdulillah. Setiap kita mendapatkan sebuah rezeki, misalnya mengucapkan alhamdulillah. Nah, sekarang apa makna daripada alhamdulillah itu sendiri?
itu artinya secara bahasa astana bilisan al jamil ikhtiyar. Astana bilisan yaitu memuji dengan mulut, dengan lisan. Astana secara bahasa Arab ya, bukan secara syariat. Nanti ada secara syariat, ada secara bahasa. Secara bahasa artinya alhamdu itu yaitu adalah astana bilisan al jamil ikhtiyari, yaitu memuji dengan lisan. Ada perbedaan antara sana sama hamd. Kalau sana itu yaitu kita memuji setelah mendapatkan sesuatu. Kalau hamd kita memuji walaupun kita nggak mendapatkan sesuatu, kita tetap memuji. Itu hamd. Dalam secara bahasa aja, secara bahasa. Kalau menurut secara syariat yaitu adalah fi'lun yumbi wa taqdimul mun'im min haitsu kaunu mun'iman al-hamid aw ghairi. Itu sesuatu pekerjaan yang kita lakukan untuk memuliakan zat yang telah memberikan kita nikmat, walaupun nikmatnya itu sudah diberikan kepada kita zahir, ada, tampak atau enggak tampak, atau nikmatnya seakan-akan enggak diberikan kepada kita padahal kita mendapatkan nikmat tersebut. Itu namanya alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pujian atau rasa memanjatkan kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara umum, bukan hanya ketika setelah kita mendapatkan nikmat yang zahir saja, tapi setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu tiada batasnya. Banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi seakan-akan kita tidak merasakan kenikmatan tersebut. Contoh, salah satu kenikmatan yang paling besar, yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini kenikmatan lebih agung daripada beriman. Kalau kita sering mendengar bahwasanya nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling agung yaitu adalah kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tatkala kalau sudah seseorang itu statusnya menjadi mukmin, yaitu menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah SAW? Dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti, sudah dipastikan oleh Allah. Akan tapi sebelum masuk surga itu ada ada prosesnya. Ada yang dihisab terlebih dahulu, ada yang dicuci dulu di neraka, waliyadzubillah. Jadi ada prosesnya. Akan tapi tetap pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kalau seorang sudah beriman. Itu merupakan suatu kenikmatan yang paling besar, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kenikmatan yang lebih besar daripada iman tersebut. Apa itu? Yaitu adalah dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak mungkin bisa beriman kepada Allah. Kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak bakal tahu siapa itu Allah. Ya, kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak akan bisa mengenal akan para aulia, para sholihin. Mungkin kita masih menjadi penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kenikmatan yang paling besar yaitu adalah diturunkannya atau diutusnya Rasulullah SAW. Itu merupakan kenikmatan yang paling besar. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari kita, pada setiap gerakan kita, pada setiap waktu kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis seperti ini membaca maulid, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW itu juga merupakan tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca di Maulid 3 itu di situ disebutkan walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulida qad kana wajib. Kalau misalkan aku ini mengadakan perkumpulan maulid, maka bagiku itu hukumnya wajib, kata pengarang Maulid 3 itu, Syekh Abdurrahman Tibai. Perkumpulan maulid itu menurut beliau hukumnya wajib. Karena kenapa? Karena itu merupakan ungkapan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Memanjatkan rasa syukur itu bukan hanya dengan perkataan saja, akan tapi dengan sikap juga.
Bukan cuma dengan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, enggak, tapi dengan sikap juga. Di antara sikapnya yaitu adalah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada dalam diri kita, semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini, semuanya tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insya Allah nanti seterusnya kita lanjutkan di Jumat-Jumat yang ke depan. Mungkin ini baru pembukaan saja ya. Bisa tanya. Bisa tanya. Ya bisa nanti. Semoga yang mendapatkan, semoga